Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bob Sandi Ibrahim, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang budidaya jagung Madura dengan sistem budidaya tanpa olah. Sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang profil dari Pulau Madura. Pulau Madura merupakan pulau yang berada di sebelah timur Laut Jawa Timur, di mana Pulau Madura sendiri memiliki luas daerah itu kurang lebih 5.168 km persegi, lebih kecil daripada Pulau Bali. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 4 juta jiwa, mayoritas penduduk di Madura itu bekerja sebagai petani. Lahan pertanian di Madura sendiri mayoritas merupakan pertanian lahan kering, di mana lahan ini sangat cocok sekali untuk ditanami tanaman jagung. Jadi tidak heran kalau orang-orang terdahulu di Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, masyarakat Madura sudah mulai berganti dari yang dulunya mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok, sekarang sudah mulai berubah mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pulau Madura sendiri memiliki 4 kabupaten, diantaranya yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dan dari keempat kabupaten tersebut memiliki luas lahan pertanian yang berbeda-beda berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Untuk luas lahan pertanian di Pulau Madura itu mencapai 93.599 hektar. Dengan rincian itu Kabupaten Bangkalan memiliki luas lahan pertanian lahan basah itu 8.049 hektar dan luas pertanian lahan kering itu 21.491 hektar. Dan Kabupaten Sampang memiliki luas pertanian lahan basah 4.757 hektar dan luas pertanian lahan kering 15.830 hektar. Untuk Kabupaten Pamekasan memiliki luas pertanian lahan basah 7.235 hektar dan luas pertanian lahan kering 10.581 hektar. Dan yang terakhir yaitu Kabupaten Sumeneb yang memiliki luas lahan pertanian seluas 8.819 hektar dan pertanian lahan kering seluas 16.747 hektar. Nah, dari rincian tersebut diketahui memang mayoritas lahan di Madura itu merupakan pertanian lahan kering. Nah, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu lahan kering. Jadi, pertanian lahan kering itu merupakan budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanahnya kurang subur. Lahan kering sendiri ditandai dengan rendahnya curah hujan yaitu sekitar 250 sampai 300 mm per tahun. Indeks kekeringan atau rasio perbandingan antara curah hujan dan evaporasi kurang dari 0,2. Di lahan kering variasi tanaman sangat terbatas, kemudian suhunya sangat tinggi yaitu kurang lebih 49 derajat Celcius pada musim panas. Lahan kering sendiri terjadi karena akibat dari curah hujan yang sangat rendah sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara tinggi dan kelembabannya rendah. Lahan kering
lahan kering sendiri sering dijumpai pada daerah dengan kondisi antisiklon yang permanen seperti daerah yang terdapat pada antisiklon tropisme. Daerah tersebut biasanya ditandai dengan adanya perputaran angin yang berlawanan arah jarum jam di utara garis khatulistiwa dan perputaran angin yang searah jarum jam di daerah selatan garis khatulistiwa. Terdapat 3 jenis iklim di daerah lahan kering, yakni yang pertama iklim Mediterania atau hujan terjadi di musim gugur dan dingin. Kemudian iklim tropisme, hujan terjadi di musim panas. Dan yang ketiga itu iklim kontinental, hujan tersebar merata sepanjang tahun. Kondisi ekstrim dan tidak bersahabat yang terjadi di daerah lahan kering tersebut menyebabkan beberapa kendala yang membudidayakan tanaman pertanian. Beberapa kendala tersebut contohnya sebagai berikut. Yang pertama, air sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. Kemudian musim tanam yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. Kemudian sodium klorida sebagai penyebab utamanya terjadinya tanah mengandung kadar garam tinggi. Kemudian daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi akibat tingginya evaporasi menyebabkan tanah mengandung kadar garam yang tinggi. Adapun beberapa solusi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi kendala yang ada di lahan kering, yaitu yang pertama mencari sumber mata air alternatif. Kemudian yang kedua, menginformasikan kondisi lahan kering dan cara penanggulangannya kepada pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menggunakan tanaman yang resisten dan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Kemudian manajemen sumber daya air secara terpadu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sistem pemanenan air hujan. Istilah pertanian lahan kering menurut T. Juwono 1989 dalam Suwarji 2003 menyarankan beberapa pengertian sebagai berikut. Untuk kawasan atau daerah yang memiliki jumlah evaporasi potensial melebihi jumlah curah hujan aktual, atau daerah yang cukup jumlah hujannya tidak mencukupi untuk usaha pertanian tanpa irigasi disebut dengan daerah kering. Sedangkan untuk lahan dengan drainase alamiah lancar dan bukan merupakan daerah dataran banjir, rawa, lahan dengan air tanah dangkal atau lahan basah alamiah, lain istilahnya lahan atasan atau upland. Dan untuk lahan pertanian yang diusahakan tanpa penggenangan istilahnya lahan kering. Kesepakatan pengertian lahan kering dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Lahan Kering ketiga di Lampung adalah hamparan lahan yang didayagunakan tanpa penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman, dengan sumber air berupa hujan atau irigasi. Definisi yang diberikan oleh Soil Survey Staff 1998 dalam Haryati 2002, lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan ini dapat dijumpai dari dataran rendah 0 sampai 700 mdpl hingga dataran tinggi lebih dari 700 mdpl. Dari pengertian di atas, maka jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup lahan tanah hujan, tegalan, lading kebun campuran, perkebunan, hutan, kemudian semak, padang rumput, dan padang alang-alang. Lahan kering mempunyai potensi yang cukup luas untuk dikembangkan dengan luas yang mencapai 52,5 juta hektar. Untuk seluruh Indonesia, maka pengembangan sangat perlu dilakukan. Menurut Simposium Nasional tentang Lahan Kering di Malang, penggunaan lahan
untuk lahan kering berturut adalah sebagai berikut: hutan rakyat, perkebunan, tegalan, tanah yang sedang tidak diusahakan, ladang, dan padang rumput. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang jagung Madura, karena jagung Madura itu berbeda dengan jagung lainnya. Jagung Madura memiliki tongkol dan biji yang kecil dibandingkan dengan jenis jagung hibrida. Biji berwarna kuning dengan panjang tongkol sekitar 10 cm. Selain itu juga jagung Madura memiliki rasa yang berbeda, yaitu rasanya lebih enak dan tidak keras. Di tengah kepungan budaya makan beras, orang Madura masih tetap mempertahankan makan jagung yang dibuat dari berbagai panganan seperti nasi jagung dan atau mencampurnya dengan beras. Karena itu rasa menjadi salah satu komponen pilihan varietas jagung yang akan ditanam. Para petani mengakui mereka juga menyukai makan beras, namun jagung adalah makanan yang tidak boleh ketinggalan karena menurut mereka sudah kebiasaan. Selain itu ada anggapan kalau belum sarapan nasi jagung nggak kuat kerja. Jagung dianggap lebih sehat dan sudah turun temurun. Selain itu juga jagung Madura digunakan untuk pakan ternak seperti ayam. Kenapa tidak memakai jagung hibrida? Karena jagung hibrida itu tidak disukai oleh ayam karena bijinya besar-besar dan keras. Sementara jagung Madura bijinya itu lebih kecil, jadi untuk ayam dan burung seperti merpati itu juga memakannya. Selain itu juga harga dari benih jagung hibrida itu lumayan mahal, yaitu sekitar 50.000 sampai 75.000 per bungkus. Sedangkan untuk jagung lokal Madura kita hanya cukup membeli jagung yang biasa, itu bisa dijadikan sebagai benih dan harganya biasanya itu 8.000 per kilogram. Jagung Madura juga dikenal tahan kering dan umurnya pendek, yaitu 70 hari. Ini cocok dengan topografi Pulau Madura yang kering dan curah hujan yang rendah. Sementara jagung hibrida memerlukan perawatan yang lebih intensif, lebih memerlukan udara, dan umurnya mencapai 95 hari. Jadi umur dari jagung hibrida itu lebih lama dibandingkan dengan jagung Madura. Sedangkan untuk pertanian di lahan kering itu kondisi cuacanya memang kurang memungkinkan untuk kita menanam jagung hibrida. Selain itu juga keunggulan dari jagung Madura adalah lebih tahan lama dibandingkan jagung hibrida. Berdasarkan dari pengalaman saya, karena memang saya suka membeli jagung untuk pakan ayam saya, jagung Madura itu dapat disimpan lebih dari setahun minimal sampai musim panen berikutnya. Sehingga untuk Pulau Madura sendiri menurut saya itu cocok sekali untuk mengembangkan lagi produksi jagungnya, karena kondisi topografi di Pulau Madura itu sangat cocok sekali untuk ditanami jagung. Jadi kalau menurut saya, kita itu masyarakat Madura harus lebih fokus kepada komoditas unggulan yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk menanam tanaman yang memang tidak cocok untuk ditanam di lahan kering. Contohnya seperti padi. Padi itu lebih cocok untuk ditanam di lahan basah. Jadi kita itu harus fokus kepada tanaman yang memang cocok untuk tanaman lahan kering seperti jagung dan tembakau. Nah, untuk masalah padi atau beras, kita bisa mendatangkan dari daerah di luar Pulau Madura. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem budidaya jagung Madura tanpa olah lahan. Nah, sebelum kita membudidayakan jagung, kita harus tahu lebih dahulu tentang syarat tumbuh dari jagung Madura. Nah, untuk syarat tumbuh dari jagung Madura sendiri yaitu
tanaman jagung Madura dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan lahan yang terpapar cahaya matahari langsung minimal 8 jam per hari, memiliki kadar keasaman tanah atau pH 5,5 sampai 7,5. Ini kita bisa mengukurnya melalui ada alat pengukur pH tanah. Kemudian memiliki cukup kandungan unsur hara, dan selain itu juga harus dekat dengan sumber air untuk penyiraman. Walaupun jagung cocok untuk ditanam di lahan kering, ya namanya tanaman juga memerlukan air. Jadi air juga merupakan faktor, jadi merupakan syarat dari tumbuhnya tanaman jagung. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada persiapan lahan tanam jagung Madura. Nah, lahan yang akan dijadikan lahan tanam jagung Madura ini dilakukan dengan tanpa olah lahan. Jadi tanpa adanya, maksud dari tanpa olah lahan itu tidak perlu menggemburkan tanah seperti membajak kemudian mencangkulnya menjadi gundukan-gundukan seperti itu. Kita hanya tanah itu dibiarkan tanpa olah, jadi cuma seperti apa ya, udah maksudnya dibiarkan seperti biasalah tanpa adanya membalik tanah dari yang di bawah ditaruh di atas itu. Nah, untuk selanjutnya itu lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimia. Selain itu dapat pula dilakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Kemudian buatlah lubang itu sekitar lubang untuk tanam itu sekitar 3 sampai 5 cm. Kemudian yang selanjutnya itu cara menanam jagung Madura. Nah, benih jagung Madura yang akan ditanam, pastikan jagungnya masih bagus, maksudnya itu utuh, masih belum ada yang dimakan oleh hewan ada serangga pemakan. Memang jagung jadi berlubang. Nah, kemudian setelah kita memilih jagung yang bagus-bagus, kita tanamkan pada lubang yang sudah dibuat barusan dengan diisi 2 biji per lubang, dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Nah, setelah bibit sudah mulai tumbuh, itu kita lakukan perawatan secara berkala hingga masa panen tiba. Nah, untuk cara perawatannya sendiri, lakukan penyiraman secara rutin setiap seminggu sekali atau sesuai dengan kondisi cuaca. Kalau cuacanya panas hingga tanahnya menjadi kering, mungkin 5 atau 4 hari kita harus melakukan penyiraman. Nah, untuk penyiramannya sendiri kita bisa menyiramnya dengan seperti kalau di padi itu bahasa Maduranya itu norap atau gimana, air dibiarkan mengalir kemudian tersebar ke seluruh lahan. Nah, kalau untuk lebih hematnya, karena memang Madura itu untuk mata airnya sedikit, kita bisa menggunakan sprayer. Jadi airnya disemprotkan, itu ada nanti disemprotkan pelarong kemudian putar seperti turun seperti air hujan. Mungkin nanti di browsing juga ada. Kemudian juga lakukan penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman jagung dengan interval setiap 2 sampai 3 minggu sekali. Nah, setelah tanaman jagung berumur 1 bulan, kita harus melakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk NPK yang dicampur dengan ZA dengan perbandingan 3:1. Bersamaan dengan pemupukan, lakukan juga penyiangan. Kemudian yang terakhir yaitu masa panen jagung Madura. Nah, untuk jagung Madura sendiri itu bisa dipanen mulai dari umur 75 hari atau sekitar 2,5 bulan
sampai 3 bulan. Untuk cara pemanennya seperti biasa, seperti jagung-jagung yang lain. Nah, itulah merupakan penjelasan tentang sistem budidaya jagung Madura tanpa olahan. Sekian video penyuluhan dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum